Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Puspitasari dengan NIM 23105002113 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan dengan judul KPMM Risiko Pasar. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, pengertian risiko pasar. Risiko pasar adalah potensi kerugian yang muncul ketika terjadi perubahan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga saham, maupun komoditas. Perubahan ini dapat mengaruhi posisi keuangan bank secara langsung, terutama bagi bank yang aktif melakukan kegiatan perdagangan dan investasi. Selanjutnya ada pengertian KPMM risiko pasar. KPMM risiko pasar merupakan ketentuan yang mewajibkan bank menyediakan modal minimum untuk menutup potensi kerugian akibat fluktuasi pasar. Melalui perhitungan risiko ini, bank dapat memastikan bahwa modal yang dimiliki cukup untuk menjaga stabilitas operasional meskipun terjadi gejolak di pasar keuangan. Selanjutnya ada juga tujuan KPMM risiko pasar. Yang pertama, memastikan bank memiliki ketahanan modal terhadap fluktuasi pasar. Yang kedua, menjaga stabilitas operasional perbankan. Yang ketiga, mengurangi potensi risiko sistematik. Yang keempat, menumbuhkan disiplin pengelolaan risiko dalam aktivitas trading dan investasi. Lalu, ada manfaat penerapan KPMM risiko pasar. Yang pertama, melindungi bank dari gejolak pasar. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas di mata nasabah dan investor. Yang ketiga, memperkuat sistem manajemen risiko. Yang keempat, mendorong transparansi dan disiplin di pasar. Pentingnya penerapan KPMM. Penerapan KPMM bukan sekedar memenuhi kewajiban regulasi, melainkan menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan bank. Dengan modal yang memadai, bank dapat bertahan dari tekanan pasar, menghindari pengambilan risiko yang berlebihan, serta menjaga kepercayaan publik maupun investor. Selanjutnya ada mekanisme perhitungan risiko pasar. ATMR risiko pasar dihitung berdasarkan identifikasi instrumen dalam trading book. Selanjutnya ada penentuan faktor seperti suku bunga, nilai tukar, saham, dan komoditas. Lalu yang selanjutnya ada penerapan metode perhitungan sesuai ketentuan OJK. Dan yang terakhir ada menggabungkan ATMR risiko pasar dengan ATMR kredit dan operasional. Metode perhitungan risiko pasar. Yang pertama, metode standar, menggunakan formula dan parameter dari regulator. Cocok untuk bank yang belum memiliki model risiko kompleks. Yang kedua, model internal atau VAR, menggunakan potensi kerugian maksimum menggunakan data historis. Hanya bank besar yang memenuhi syarat dapat menggunakannya. Lalu, ada faktor yang memengaruhi besarnya risiko pasar. Yang pertama, komposisi exposure pasar, volume dan jenis instrumen, sensitivitas portofolio terhadap fluktuasi pasar, dan kompleksitas instrumen seperti derivatif. Yang kedua ada volatilitas dan kondisi pasar, yaitu perubahan suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, lalu krisis global dan ketidakpastian ekonomi, dan yang terakhir ada tingkat volatilitas instrumen keuangan. Selanjutnya, saya mengambil studi kasus dari kasus krisis Silicon Valley Bank atau SVB di tahun 2023. Silicon Valley Bank mengalami keruntuhan setelah portofolio obligasi jangka panjangnya anjlok nilainya karena kenaikan suku bunga di The Fed. Ketika suku bunga naik tajam, nilai obligasi turun sehingga menciptakan kerugian besar bagi bank. Pada saat yang sama, nasabah startup menarik dana besar-besaran sehingga bank kehabisan likuiditas. Tanpa kecukupan modal dan pengelolaan risiko pasar yang memadai, SVB tidak mampu menahan tekanan tersebut. Kasus ini menunjukkan pentingnya KPMM risiko pasar dalam memastikan bank memiliki modal cukup untuk menanggung kerugian akibat fluktuasi pasar. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah KPMM risiko pasar berperan penting dalam memastikan stabilitas dan keberlangsungan perbankan. Melalui perhitungan ATMR yang tepat, pengawasan OJK, serta manajemen risiko yang solid, bank dapat menghadapi volatilitas pasar dengan lebih siap. KPMM bukan hanya instrumen pengendali risiko, tetapi juga fondasi bagi sistem keuangan yang sehat dan terpercaya. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.